Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Khairunnur Aini dengan NIM 200600169 dari kelas A4 PGSD 2020. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang apa itu puisi anak. Nah, untuk pengertian puisi sendiri yaitu secara etimologi, istilah puisi berasal dari bahasa Yunani, poema, artinya membuat, atau poesis yang artinya pembuatan. Waluyo mendefinisikan puisi sebagai bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan pengkonsentrasian semua kekuatan bahasa dan pengkonsentrasian struktur fisik dan batin. Nah, sedangkan menurut kamus istilah sastra puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Esensi puisi merupakan perwujudan pikiran, perasaan, dan pengalaman intelektual seorang penyair yang bersifat imajinatif yang diungkapkan melalui bahasa yang memikat secara jujur dan sungguh-sungguh. Nah, untuk puisi anak sendiri, dalam dunia anak berfungsi sebagai sarana untuk mencurahkan perasaan si anak dalam pikiran tersebut. Puisi anak menggunakan kata-kata yang mudah dipahami karena bahasa yang digunakan itu adalah bahasa sehari-hari. Ragam bahasa yang digunakan juga dibuat sangat sederhana agar mudah dimengerti baik oleh anak itu sendiri ataupun orang tuanya. Nah, ada beberapa jenis-jenis puisi anak. Yang pertama itu balada, yang kedua puisi naratif, yang ketiga liris, yang keempat limerik, yang kelima sajak bebas, yang keenam haiku, dan yang terakhir puisi kongret. Nah, untuk puisi balada, pengertiannya itu balada merupakan puisi naratif yang telah diadaptasikan untuk penyanyian atau yang memberikan efek terhadap lagu. Karakteristik balada seringkali menggunakan repetisi, rima, dan ritme yang ditandai serta refrain yang kembali saat balada dinyanyikan. Balada biasanya berkaitan dengan perbuatan heroik dan mencakup kisah pembunuhan, cerita yang terbalas, perseteruan, serta tragedi. Nah, yang kedua itu ada sajak atau puisi naratif. Apa itu sajak atau puisi naratif? Yaitu salah satu bentuk puisi anak yang menceritakan suatu kejadian khusus atau episode cerita yang panjang yang jenisnya itu dapat berupa lirik, soneta, atau ditulis dalam bentuk sajak bebas. Tetapi persyaratannya harus dipenuhi, yakni harus menceritakan kisah atau cerita tertentu yang sebenarnya tidak ada ceritanya. Dan yang ketiga itu ada liris. Puisi jenis ini biasanya bersifat pribadi atau deskriptif tanpa ditetapkan panjangnya atau strukturnya kecuali pada unsur melodinya. Sujimin mengemukakan batasan lirik sebagai karya sastra yang berisikan curahan perasaan pribadi yang mengutamakan lukisan perasaannya. Satu hal yang mencolok pada liris atau lirik adalah kebernyanyian atau singingness kata-katanya, sehingga anak-anak merasa senang. Pada puisi liris atau lirik, orkestrasi bunyi sangat dominan. Dan yang keempat ada limerik. Puisi limerik juga merupakan sajak 5 baris dengan baris pertama dan keduanya berimaan. Baris ketiga dan keempat bersifat persetujuan, dan baris kelima biasanya berisi pengakhiran. Pada ending biasanya dinyatakan dengan kejutan atau humor. Puisi jenis ini juga ditandai oleh adanya nada humor, keganjilan, dan keanehan pengucapan. Anak-anak pada usia tingkat pertengahan sudah dapat menikmati puisi limerik. Hal ini disebabkan oleh kemampuan berpikir mereka yang sudah pada tingkat berpikir simbolis dan abstrak. Selanjutnya ada haiku. Apa itu haiku? Nah, jenis puisi haiku itu merupakan salah satu bentuk puisi Jepang kuno yang berkembang sekitar abad ke-13 Masehi. Haiku terdiri atas 17 suku kata. Baris pertama dan ketiga berisi 5 suku kata, dan baris kedua terdiri atas 7 suku kata. Untuk sasaran anak-anak SD kita, bentuk haiku tampaknya belum dikembangkan menjadi bahan apresiasi sastra atau bahan pertimbangan pembinaan keterampilan menulis kreatif.
Nah, untuk selanjutnya ada sajak bebas. Sajak bebas tidaklah memiliki rima, tetapi untuk bentuk puitiknya tergantung pada ritme. Sehubungan dengan hal tersebut, Panuti Sujiman menyatakan bahwa sajak bebas merupakan sajak tanpa pola matra dan panjang larik, dan terikat pada konvensi struktur dan pokok isi susunan berdasarkan irama ilmiah. Nah, untuk sekarang saya akan sedikit mencontohkan tentang puisi anak. Anggrekku unguku, kini kau telah mengembang, aku ingin memetikmu. Tetapi mengapa aku tak mau? Anggrekku, kau sangat lucu. Warnamu indah anggrek, mengapa kau hanya berbunga beberapa hari saja? Aku sedih karenanya, kau kini tak berbunga lagi. Aku menanti hingga kau berbunga lagi, Intan. Mungkin segitu untuk contoh puisi anak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.